Shalom Aleihim Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat mendengarkan renungan firman Allah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dengan saya mengambil sebuah tema menerima dan meneruskannya. Namun sebelumnya, marilah kita akan tunduk kepala sejenak supaya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan, anugerah, dan kasih Tuhan yang terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Sampai detik ini kami tetap ada karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami dan Roh Kudus memberikan kami pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita terus masih diizinkan menikmati kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan terus memelihara dan melindungi kita semuanya. Puji Tuhan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa renungan pada malam ini akan saya beri tema menerima dan meneruskan. Dua hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita, yaitu kita menerima dari Tuhan dan meneruskannya. Ini merupakan satu sikap yang baik di mana kita mampu merespon maksud Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita, dan kita meneruskan anugerah itu dengan benar. Dan sikap seperti ini juga merupakan sikap memuliakan Tuhan, dan sikap yang tidak hanya pandai untuk menerima, tidak hanya suka di dalam menerima, tetapi merupakan satu sikap yang juga rajin dan suka untuk menyalurkannya, sehingga kita bisa menerima dan menyalurkannya. Tuhan dipermuliakan. Saya bacakan satu ayat dari surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita akan merenungkan ayat yang sudah kita dengar bersama. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu itu telah aku terima dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus menyatakan, apa yang kusalurkan, apa yang telah kuteruskan,
itu telah aku terima dari Tuhan. Ya, seseorang ketika benar-benar ia telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Ketika seseorang telah yakin hidupnya telah diselamatkan oleh Tuhan, dan ketika seseorang telah mengalami perubahan di dalam kehidupannya, ia tidak mungkin akan bisa berdiam diri. Karena orang yang telah menerima Kristus dalam hatinya itu ada satu kekuatan yang begitu besar untuk mendorong hatinya. Orang yang telah menerima Kristus di dalam dirinya, ada satu kekuatan untuk mendorong perkataannya, untuk mengatakannya apa yang telah diterimanya dari Tuhan. Orang yang telah menerima Kristus, anugerah Allah di dalam dirinya, ia terdorong kakinya untuk melangkah menyampaikan anugerah yang telah diterimanya itu kepada orang lain. Jadi adalah satu bukti, satu tanda bahwa orang yang benar-benar menikmati anugerah Allah itu akan terdorong untuk menyalurkannya kepada orang lain, ya. Jadi bukan hanya untuk dinikmati bagi dirinya sendiri. Walaupun kalau kita membaca dalam Injil, Tuhan begitu banyak berbuat mujizat untuk mencelikkan mata yang buta, untuk menyembuhkan orang-orang sakit kusta, untuk mengusir orang-orang yang kerasukan setan keluar dari dirinya, untuk memberikan berjalan kepada mereka yang lumpuh, dan lain sebagainya. Tuhan kadang-kadang berkata demikian, jangan engkau mengatakannya kepada siapapun. Itu kadang-kadang memang Tuhan sampaikan itu. Tetapi kenyataannya, setiap orang yang telah mengalami pertolongan dari Tuhan, orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang telah mengalami mujizat dari Tuhan, ia tidak bisa berdiam diri. Ya. Apalagi kalau dia yakin bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak mungkin menjadi orang Kristen yang fasik, yang berdiam diri, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini akan saya bacakan bagaimana dia melakukan sesuatu, antara lain adalah saya cuplik aja, yaitu pengalaman dari Petrus sendiri, Rasul Petrus yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya. Petrus, dia mendapatkan ancaman, tekanan, intimidasi, dan ditakut-takuti, ya, supaya tidak memberitakan nama Yesus kepada orang lain, tidak menyebut nama Yesus kepada orang lain. Tapi bisakah dia? Ternyata tidak. Ya.
ternyata dia tidak bisa berdiam diri karena dia merasa hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan dan hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya telah menerima ya, pertolongan-pertolongan yang besar dari Tuhan. Itu sebabnya dia katakan jelas dalam firman Tuhan tadi, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang nama Yesus itu. Ya, yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengar, bahkan Petrus bersama-sama dengan dia dalam 3,5 tahun. Tidak mungkin pengalaman yang begitu indah itu akan disimpan untuk dirinya sendiri. Walaupun dengan tantangan, dengan rintangan, ditakut-takuti, diintimidasi, diancam, dia katakan bagi kami, bagiku tidak mungkin tidak memberitakan nama itu. Jadi apa yang dilakukan orang yang telah menerima Kristus, ya, yang pertama, orang yang benar-benar hidupnya telah menerima Kristus dan hidupnya telah diselamatkan, ia bersaksi untuk orang lain. Ya, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, sudah diselamatkan. Ya, tetapi ia kemudian memikirkan keselamatan orang lain. Ya, tidak hanya dia puas dengan dirinya sendiri yang telah diselamatkan. Dia kepingin orang lain diselamatkan. Dia rindu keluarganya diselamatkan. Suaminya misalkan diselamatkan. Istrinya diselamatkan. Anak-anaknya diselamatkan. Ibunya diselamatkan. Ayahnya diselamatkan. Mertuanya diselamatkan. Semuanya diselamatkan. Dia tidak bisa berdiam diri, menutup diri masa bodoh. Karena dalam dirinya ada dorongan yang sangat kuat untuk membagikan pengalaman yang indah itu kepada orang lain. Ya, saya berikan satu contoh. Yang pertama adalah kita lihat dalam Injil Yohanes pasal pertama, kalau kita membaca ada pengalaman itu, ya, Andreas, ya, ketika pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia merasa begitu sangat manisnya, sangat damainya ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Dia merasa kasihnya begitu sangat dalam. Ia tidak bisa menahan diri. Ia langsung melangkah datang kepada saudaranya yang bernama Simon, yaitu Petrus. Dia bersaksi, aku telah menerima dia, menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia bersaksi ke sana kepada Simon Petrus. Artinya apa? Tidak bisa berdiam diri. Dia ceritakan kepada orang yang dekat, yaitu saudaranya sendiri, ya, supaya Simon Petrus juga diselamatkan seperti dirinya telah lebih dahulu diselamatkan. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal pertama, masih Yohanes pasal pertama, kita melihat orang yang namanya Filipus. Filipus orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Dia juga begitu kuatnya dorongan dalam hatinya. Kemudian menggerakkan mulutnya untuk berbicara, bersaksi kepada Nathanael. Ya. Dan kemudian Nathanael juga akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana indahnya. Ya. Hidup yang sudah diselamatkan ini, kita memberitakan kabar baik, memberitakan anugerah Allah, memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Diawali dari keluarga kita sendiri. Ya, puji Tuhan. Saya berikan contoh yang lain. Ya, kita mengenal
orang yang namanya perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya. Perempuan Samaria kita mengenal bagaimana hidupnya yang sudah rusak. Ya. Hidupnya sudah amburadul tidak karuan. Hidupnya sudah begitu banyak mengalami kebobrokan di dalam moralnya. Ya. Tapi satu saat, ya, ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, dia mulai mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan dia sadar, dia insaf, perempuan Samaria ini. Dan akhirnya dia juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian tidak lama, ya, hidupnya mengalami perubahan. Dan kemudian dia melangkah masuk ke kota Samaria. Dia bersaksi, aku telah berjumpa dengan Kristus yang tahu dalam semua kehidupanku. Melalui kesaksian perempuan Samaria inilah banyak orang Samaria diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dari mana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Dari mana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengar berita keselamatan, berita Injil? Lah dari mana mereka bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakin kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Yakin kita telah menerima anugerah Tuhan? Yakin kalau kita benar-benar telah dirubah oleh Tuhan dalam hidup kita? Pasti saudara tidak bisa berdiam diri saja. Saudara tidak akan bisa berpangku tangan. Saudara tidak akan bisa untuk tenang saja. Karena keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan itu perlu kita beritakan lewat kesaksian hidup kita, sehingga orang-orang lain juga diselamatkan seperti diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita yang lain diselamatkan. Semua percaya kepada Tuhan Yesus, semua memuliakan Tuhan Yesus. Pikirkanlah anggota keluarga kita yang masih ada di luar Tuhan. Itu tugas kita untuk memberi kesaksian dengan hikmat yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan kepada murid-murid yang sudah ditetapkan menjadi rasul itu, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Itu bagian pertama. Menerima dari Tuhan, kemudian meneruskannya kepada orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengan diri kita, yaitu anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita. Kemudian menerima apa selain menerima keselamatan? Menerima talenta. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita talenta. Ya, memberikan kepada kita talenta. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, saya bacakan ayat yang ke-15, ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan Yesus itu seperti digambarkan di sini adalah satu pribadi yang akan pergi ke tempat yang jauh. Kemudian Tuhan itu memanggil, ya,
memanggil kepada hamba-hambanya, kemudian memberikan talenta, talenta, talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Artinya, semuanya menerima talenta dari Tuhan. Dan maksud Tuhan, talenta itu harus dikembangkan. Ya. Talenta itu harus difungsikan. Talenta itu harus dikelola dengan baik. Ya. Karena itu sudah kita terima dari Tuhan. Semuanya sudah diberi talenta oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan mengatakan aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya talenta apa-apa. Perhatikan, semua mendapat talenta. Semua ada kebisaan-kebisaan sendiri, dan kebisaan itu adalah berasal dari Tuhan. Ada talenta yang diberikan, dia punya suara yang baik. Ya. Dia punya suara yang baik sehingga dia memuji Tuhan, suaranya indah. Dan itu harus digunakan untuk memuji Tuhan. Ya. Mungkin untuk memimpin pujian, mungkin untuk singer, mungkin untuk mengisi pujian solo, dan lain sebagainya. Itu perlu dikembangkan, perlu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena yang kita terima harus kita teruskan, kita salurkan untuk menjadi berkat. Kemudian kita mungkin diberi talenta untuk main musik. Ya, itu adalah anugerah Tuhan pula. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Jangan sampai tidak kita gunakan. Ya. Jadi talenta main musik perlu dikembangkan supaya menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan. Bahkan kalau kita diberi talenta main musik lebih, kita bisa membina dan menyalurkan kepada yang lain sehingga mereka juga bisa main musik. Ya. Jadi bersyukurlah karena kita telah menerima dari Tuhan, dan lewat tangan-tangan kita yang mainkan musik terampil itu menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Ya. Yang lain mungkin diberi talenta cari jiwa, pakai itu. Ya. Begitu mudah kadang-kadang orang untuk bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Ya. Lewat kesaksian, lewat sebagainya. Dan dia bisa begitu, bisa menyelamatkan orang lain. Oh, ini luar biasa, pakai itu. Yang lain diberi talenta untuk doa puasa, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung gembala dalam doa, mendukung berdoa untuk jemaat, untuk keluarganya. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Supaya ini pemberian yang dari Tuhan ini jangan sampai tidak kita fungsikan. Ya. Jangan seperti orang yang mendapatkan 1 talenta itu. Dia menguburkan, dia membuang, seolah-olah membuang. Sehingga orang seperti ini akan mengalami kegagalan, ditolak oleh Tuhan. Sebab Tuhan memberi kepada kita. Kemudian Tuhan punya rencana untuk menyalurkannya. Dan mungkin talenta-talenta yang lain. Sehingga semuanya dapat digunakan dengan begitu sangat indah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang kita terima dari Tuhan adalah berkat, mungkin berkat jasmani. Ya, berkat jasmani. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, saya ambil misalkan ayat yang kedua. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, hendaknya engkau menjadi berkat. Ya. Jadi Tuhan menjanjikan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau Abraham.
engkau menjadi orang yang berhasil di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam semua yang kau kerjakan. Tetapi hendaknya engkau menjadi berkat. Puji Tuhan. Jadi menerima berkat bukan untuk dinikmati sendiri. Bukan hanya dinikmati bersama dengan keluarganya. Bukan hanya dinikmati untuk kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri. Apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak-anaknya, di dalamnya ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang perlu untuk dilakukan. Kita diberkati, hendaknya menjadi saluran berkat. Ya, menjadi saluran berkat. Jadi disalurkan berkat itu. Ya. Tidak mementingkan di sini, tapi disalurkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja kita, untuk saudara-saudara yang lain, orang-orang yang membutuhkan. Betapa bahagianya kalau kita bisa menjadi saluran berkat itu. Sehingga orang-orang lain menikmati pekerjaan Tuhan, menikmati hamba-hamba Tuhan, menikmati gembala juga menikmati berkat yang kita terima dari Tuhan itu. Oh, puji Tuhan, itu digambarkan dengan baik. Ya, ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ya, di tempat terbuka sampai hampir menjelang malam, mereka sekian lama mengikut Tuhan dan mereka sampai pada saat lapar. Ya. Dan murid-murid usul kepada Tuhan, dia menyampaikan, Tuhan, biarkan orang-orang ini pulang ke rumahnya masing-masing untuk memberi makanan. Tapi Tuhan katakan, tidak boleh. Mereka tidak perlu pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka. Dari mana kami dapat memberi makan orang begitu banyak? Ya, lalu Tuhan kata, mana? Ada roti padamu berapa? Oh, ada 5 roti Tuhan. Ya. Dan 2 ekor ikan. Bawa ke sini. Ya. Lalu diberkati oleh Tuhan. Dan 5 roti, 2 ekor ikan itu diberkati oleh Tuhan dan dipecah-pecah, dicuil-cuil dan diberikan kepada murid-murid. Dan perintah Tuhan, murid-murid itu harus disalurkan kepada orang lain. Ya. Dia murid-murid menerima yang dari Tuhan, tapi tidak langsung dimakan, tidak langsung ke kantongnya sendiri. Tidak langsung menjadi milik sendiri, tetapi disalurkan. Gitu. Disalurkan kepada orang lain. Disalurkan kepada orang lain. Disalurkan pada, terima semua dari Tuhan, disalurkan, diteruskan. Sampai 5.000 laki-laki semuanya makan sampai kenyang. Puji Tuhan. Ya. Sampai semuanya kenyang. Tadinya lapar semua. Sampai kenyang semuanya. Oh, puji Tuhan. Mereka tentu bersuka cita dari lapar kemudian menjadi kenyang. Dia puas. Dia adalah orang-orang yang begitu berterima kasih. Ya. Ingat saudara. Bisa memberi kenyang pada orang yang lapar. Bisa memberikan berkat kepada orang yang kekurangan, bisa menyalurkan berkat kepada orang yang membutuhkan. Itu kita tidak rugi, ya. Kita malah berbahagia. Kita malah ada sukacita tersendiri karena kita telah memenuhi syarat sebagai saluran berkat yang dari Tuhan. Dan bayangkan saudara ya, ditafsirkan sedikitnya, kalau laki-lakinya 1, istrinya 1, mungkin anaknya katakanlah 1, itu kalau dikalikan 3 sudah 15.000. Semuanya makan sampai kenyang. Kemudian murid-murid yang telah menyalurkan berkat kepada orang lain sampai kenyang semuanya, apa tidak menerima apa-apa? Oh, tidak. Tidak. Dia malah menerima
sisanya begitu sangat banyak. Ya. Sisanya begitu sangat banyak. Ya. 12 bakul penuh. Selain dia makan sampai kenyang, dia masih punya sisa roti 12 bakul. Banyak orang berpikir ketika berkorban, ketika memberi persembahan, ketika berbuat sesuatu dia kehilangan, dia akan mengalami kemiskinan. Oh tidak, tidak. Orang yang menjadi saluran berkat itu justru akan menikmati berkat-berkat yang lebih indah, karena itu adalah janji Tuhan. Haleluya. Kita akan benar menikmati kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri, tetapi marilah kita berpikir juga untuk orang-orang lain supaya dia bisa menikmati seperti apa yang telah kita nikmati. Saudara, saya ceritakan ada satu kisah, ya, ada satu tempat, ya, di zamannya Tuhan Yesus, ya. Ada satu tasik yang namanya tasik Tiberias. Ya. Tasik Tiberias ini adalah tasik yang menerima saluran air dari Sungai Yordan ke sebelah selatan. Ya. Kemudian tasik Tiberias ini menyalurkan air yang dari Sungai Yordan itu ke sebelah utara. Terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi ternyata di dalam tasik, danau tasik itu, di dalamnya penuh dengan ikan-ikan, penuh dengan kehidupan. Di sana banyak sekali ikan-ikan yang menghasilkan begitu banyak untuk para nelayan-nelayan yang mencari ikan. Semuanya bisa berikan di situ. Di sana ada kehidupan, di sana ada berkat, di sana ada hidup yang berkecukup untuk kebutuhan para nelayan-nelayan ini. Jadi rugikah? Tidak, ternyata, ya. Menerima, disalurkan, itu tanda-tandanya orang yang hidup. Hati nuraninya hidup, rohaninya hidup, kasihnya hidup, kemanusiaannya hidup. Dan dia mempunyai ciri kekristenan yang hidup rohaninya. Ya. Sebaliknya, ada laut yang namanya laut mati. Laut mati ini menerima saluran yang luar biasa, lebih besar. Laut ini lebih besar daripada Danau Tiberias. Ya. Dia menerima di Yordan itu sebanyak-banyaknya. Menerima sebanyak-banyaknya. Tapi tidak menyalurkan kemana-mana. Dia menerima. Lama-lama apa? Saudara-saudara, laut mati di dalamnya tidak ada kehidupan apa-apa. Ya. Airnya menjadi keruh, airnya menjadi berbau busuk, dan tidak ada satu ekor pun yang hidup di sana. Ya. Di sana hanya ada kematian. Karena dia, laut mati hanya bisa menerima. Tidak mau menyalurkannya. Kematian terjadi. Inilah gambaran satu kehidupan yang hanya bisa mementingkan diri sendiri. Ya, kebutuhannya sendiri. Akhirnya mengalami satu kematian. Kematian, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, itulah yang Tuhan inginkan, menerima dan menyalurkannya. Ya, pernah terjadi satu kejadian di mana di sana dikatakan ya ada satu tim, ya, pelayanan berrantai. Ya. Jadi ada satu barisan jejernya banyak orang dari dapur, ya, di mana disiapkan makanan, ya, kemudian sampai ke ruang makan yang luas untuk banyak orang. Ya. Kemudian dari dapur itu disalurkan makanan.
orang pertama menerima, diberikan orang kedua diberikan orang ketiga diberikan orang keempat diberikan orang kelima, dan seterusnya sampai kepada paling ujung. Mereka menerimanya terus. Terima salur, dan akhirnya begitu lancar, begitu indah, begitu nikmatnya hidup seperti ini. Ya. Satu saat terjadi satu pemogokan di antara orang-orang yang menerima saluran berkat itu. Dia menerima, kemudian menerima dan menghilang dari tempat itu. Apa yang terjadi? Waduh, terjadi satu kekacauan yang luar biasa. Saudara, kekacauan. Sebab di sana buntu penyalurannya. Di sana putus rantai penyalurannya itu. Dan mereka terjadi satu keributan. Keributan yang hebat. Ya, terjadi pertengkaran yang hebat. Ya. Mengapa terjadi seperti ini? Karena orang tidak mau menyalurkan apa yang diterima. Banyak kekacauan terjadi, banyak pertengkaran terjadi, ya, banyak permasalahan terjadi karena hidup hanya suka menerima saja, tapi tidak suka menyalurkannya. Hidup hanya senang menerima saja, tapi tidak senang untuk menyalurkannya. Itu bukan saluran yang baik. Saluran yang baik adalah menerima, kemudian meneruskannya. Apa yang diterima dari Tuhan, kemudian diteruskannya. Ini hidup berbahagia. Ini hidup yang memuliakan Tuhan. Dan ini hidup yang menjadi berkat, indah dan bahagia. Ya, saya akhiri dengan satu ayat dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau dari hidup kita. Menerima dan meneruskannya. Saudara sudah diselamatkan Tuhan, bersaksilah. Saudara telah menerima talenta dari Tuhan, kembangkanlah untuk jadi berkat. Saudara telah menerima, diberkati oleh Tuhan dalam sisi ekonomimu, dan salurkan berkat itu. Sehingga semua orang menikmati berkat, dan kita akan menikmati satu keindahan hidup ini dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan tiap-tiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Milikilah pikiran, milikilah perasaan seperti Tuhan Yesus Kristus yang selama hidupnya menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh jemaat, bahkan orang lain yang mendengarkan firman-Mu ini, agar firman-Mu tertanam dalam hatinya masing-masing, dan hidup kami yang telah menerima dari Tuhan, kami ingin meneruskannya dengan indah, dengan kesetiaan. Terima kasih seluruh jemaat Philadelphia Wage diberkati, dari orang tua sampai anak-anak, semuanya sehat, dilindungi Tuhan, semua hidup berkecukupan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, Tuhan permuliakan, kuatkan, tegakkan, dan teguhkan, kokohkan hidup iman kami, rohani kami, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin.